Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslan dari yang ketinggal. Allahumma sholli wa sallam barik alaih. Eh, kameranya Pak Ruslan. Bu Ani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehuddin. Saya termasuk dari kelompok 2 juga. Asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Seperti itu. Untuk NIM-nya ikut ke Pak Ruslan. 228 1130 656. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Nanti bisa disambung ya. Kalau memang terlalu panjang, dibantu oleh Pak Ruslan atau Bu Anida. Nanti disimpulkan sama Pak Bayu. Kalau ada pertanyaan, yuk kita bareng-bareng juga dibahas. Mudah-mudahan nanti Pak dosen bisa memberikan arahannya. Seandainya kita ada penyampaian yang kurang. Gitu ya. Sepakat semuanya ya? Oke, baik. Silakan Pak Bayu digeser. Jadi Islam sebagai agama dan peradaban. Yang pertama kita akan bahas tentang model keduanya, Pak Bayu. Halaman kedua. Oh gitu. Oh, berarti lama di ininya ya, jaringannya nih. Baik. Evolusi perjalanan Islam. Pertama, berawal dari Islam itu hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah melalui Nabi Muhammad. Betul-betul ya, secara sejarah pun perjuangan beliau sangat susah, sangat berat. Nah, berawal dari kesusahan ini berlanjut kepada mulai berubah bentuk yang akhirnya menjalar keislaman itu ke seluruh daerah. Bukan hanya di Arab saja mungkin nantinya itu menyebar dari mulai di Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan sampai Abbasiyah. Itu betul-betul penyebarannya sangat besar sekali. Bahkan nanti perkembangan pun bisa dicek ya dalam sejarah. Selanjutnya termasuk dari evolusi perjalanan Islam, yakni setelah masa Rasulullah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, betul tadi ya, dan dinasti-dinasti setelahnya.
banyak sekali dalam sejarah bisa kita pelajari. Selanjutnya Pak Bayu. Nah, silakan nanti Pak Ruslan bisa menambahi ya tentang sejarah tadi dan Bu Ani. Kemudian ada 3 pondasi, ini kita ambil rangkuman-rangkuman saja, bahwa di dalam kenapa kok dibahas Islam adalah sebagai agama dan sebagai peradaban, ya maksudnya itu adalah di dalam Islam ada beberapa pondasi yang memang betul-betul diterapkan dalam Islam sendiri, yakni an-naqlah at-tasawwuriyah al-i'tiqadiyah. Maksudnya dulu adalah bahasa kitanya yang sederhana itu adalah transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Jadi asalnya berupa materi, tidak berkeyakinan kepada Allah, tapi akhirnya mulai berubah, tidak berubah bentuk dalam arti apa ya, hanya ya diam saja, tapi betul-betul kita yakin semua itu dari Allah. Ya, keyakinan kita kepada Allah. Gitu. Asalnya kepada benda-benda atau kepada roh-roh zaman dulu itu, akhirnya meyakini kepada Allah. Yang kedua adalah dasar kedua sebagai pondasi, yaitu an-naqlah al-ma'rifiyah, yakni transmisi keilmuan. Nah, mulai ketika keyakinan sudah diperkuat, timbul akal yang dimainkan. Betul-betul kita berpikir, bukan hanya sekedar meyakini, tapi harus berpikir. Dah, mulai dari sana itu dasar-dasar ditanamkan. Berarti Islam mulai-mulai sebagai apa? Puncak atau isi dari untuk mencapai peradaban itu dari sini juga awal muasalnya, transmisi keilmuan. Selanjutnya adalah transmisi metodologis. Harus masuk ke dalam nalar Islam yang mencakup 3 hal penting, yakni hukum, kasualitas, sabab akibat, gitu ya, hukum sejarah, dan yang terakhir metode eksperimen. Nah ini sebagai pondasi para pemikir juga, jadi tidak semena-mena mengapa kok ada timbul apa ya istilahnya, perkembangan kalau nggak ada dari keilmuannya dulu. Kemudian akhirnya harus ada sebuah metode. Nah itu pemikiran-pemikiran gitu juga ada. Contoh kasus untuk masalah transmisi metodologis ini adalah ketika Al-Quran atau ya Al-Quran contohnya ya, para penghafal Al-Quran itu sudah mulai wafat karena zaman Abu Bakar atau Umar itu banyak yang meninggal, wafat ya. Yang akhirnya dengan dibuat sebuah metode, yuk dibuat sebuah perangkuman dulu, penulisan dulu, dan akhirnya timbul pas zaman Utsman ya. Zaman Utsman akhirnya timbul ada Rasam Utsmani. Itu salah satu metode bagaimana cara jangan sampai Al-Quran itu hilang. Atau hadis pun seperti itu. Gitu. Banyak sekali pemikir-pemikir yang akhirnya berawal dari 3 pondasi ini, keyakinan, ketauhidan, yang kedua masalah keilmuan, dan ketiga masalah metode. Itu ya. Silakan Pak Bayu dilanjut. Oke. Ada periodisasi peradaban Islam, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Udah diketahui ya, bahwa klasik nanti bisa dicek mulai kemajuannya, kemundurannya seperti apa, faktor-faktornya pun bisa nanti bisa diketahui juga. Silakan Pak Bayu untuk periode klasik. Oke, untuk periode klasik kita bisa lihat masa kejayaannya itu dari mulai tahun 1000 sampai 650 sampai 1000 ya. Nah, budaya Arab itu berkembang, ilmu keagamaan itu disusun, penyair-penyair Arab baru bermunculan dari mulai ahli-ahli hadis, Quran, semua itu mulai rame dalam masa kejayaan ini. Dan puncaknya, kalau kemarin Pak Ruslan sempat nanya juga ya, dalam diskusi kita sedikit, itu sudah menyinggung tentang kapan sih puncaknya gitu ya. Sebenarnya dalam Umayyah, dinasti Umayyah pun sudah kelihatan kemajuan-kemajuan. Kemudian dilanjutkan pada Abbasiyah. Nah, yang terkenal adalah masa Harun ar-Rasyid gitu, kalau nggak salah. Di perkembangan dinasti Abbasiyah. Insya Allah itu puncak-puncaknya. Kemudian Islam tuh, nah mulai 1000 sampai 1250 adanya Islam mundur dari pentas panggung bahasanya ya. Akhirnya panggung apa? Peradaban dunia. Berarti kita mulai turun, dia terjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat ke bahasa Eropa. Nah itu mulai bangsa barat-barat mulai maju-maju. Silakan periode kedua. Untuk pertengahan, nah memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah seperti di Mesir, ke India, Persia, Turki, dan lain-lain. Itu udah mulai masa pertengahan. Selanjutnya, kalau pertengahan ini, sepaham pengetahuan saya ya, berarti ketika Abbasiyah hancur,
mulai akhirnya kerajaan-kerajaan kecil tuh muncul. Nah, ini mulai periode pertengahan. Jadi kebesarannya itu sudah mulai mengurangi. Karena apa? Kekuasaan dari Abbasiyah yang awalnya besar, akhirnya sudah berkurang. Dan akhirnya kerajaan-kerajaan kecil sudah muncul-muncul. Itu udah kelihatan mulai periode pertengahan. Selanjutnya penaklukan Konstantinopel dari sebelumnya, ini. Nah, Byzantium dari kerajaan Byzantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu yang terkenal banget. Beliau menguasai daerah Spanyol ya, Konstantinopel itu. Akhirnya bisa ya Islam ke Eropa bermula dari sana. Dan itu termasuk periode pertengahan. Silakan dilanjutkan. Oke, periode modern. Nah, di dalam periode modern ini pembaharuan yang pertama adalah kiblat ilmu pengetahuan berganti dari Yunani ke Barat. Nah, ini mulai asal-muasal modern. Jadi pengetahuan asalnya Yunani beralih ke Barat. Karena apa? Barat sudah belajar dari Abbasiyah dulu. Pernah pada singgah ke mana? Ke Abbasiyah, ke Baghdad pusatnya itu kalau nggak salah. Nah, akhirnya mulai mereka belajar dan akhirnya maju di Barat. Yang sama Yunani beralih ke Barat. Masuk ke Barat ya ke daerah Eropa itu. Pembaharuan atau modernisasi Islam untuk kejayaan Islam. Nah, termasuk juga di sana. Nah, udah ya. Silakan bukti-bukti peradaban Islam dan belahan dunia bisa dilanjut sama Pak Ruslan atau Bu Ani. Nanti kalau ada yang kurang ya ditambahin lagi silakan.